Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di podcast channel YouTube Pondok Pesantren Gedangan, di mana di channel YouTube Pondok Pesantren Gedangan selain menampilkan beberapa video penting yang berhubungan dengan Pondok Pesantren Gedangan, mulai saat ini Pondok Pesantren Gedangan juga menyajikan video podcast di mana kami beserta tim media Pondok Pesantren Gedangan mengundang beberapa narasumber yang sudah ditentukan oleh tim media Gedangan. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini, saya Ahmad Rafiuddin selaku host pada podcast pertama ini sudah mendatangkan seorang narasumber yang juga berasal dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren Gedangan. Beliau adalah cucu dari pengasuh Pondok Pesantren Gedangan. Dan silahkan Mas untuk diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alim, putra kedua dari Abdul Wahab. Abdul Wahab ini anak dari Kiai Haji Zainal Abidin. Siap, terima kasih. Jadi narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Mas Alim, putra kedua dari Kiai Haji Abdul Wahab Zainal Abidin, yang merupakan kepala bagian Muhammadiyah di Pondok Pesantren Gedangan. Oleh karena itu, mungkin saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Mas ya. Mungkin dari beberapa penonton yang nantinya nonton YouTube ini sudah ada yang mengenal Mas Alim, bahwa Mas Alim ini sekarang aktif di pondok pesantren. Kalau boleh tahu, sudah berapa pondok pesantren yang sudah dijelajahi oleh Mas Alim, dan saat ini mondok di pondok mana, Mas? Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita bicara mondok, saya sendiri pernah mondok di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Setelah itu saya pindah ke Pondok Lirboyo, Kediri. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih aktif belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Kalau boleh tahu sekarang di kelas berapa, Mas Alim, di Lirboyo? Kalau boleh tahu, di Lirboyo sekarang ini kan sekarang masih liburan. Masih liburan. Jadi sudah hampir balik ke pondok, sudah masuk kelas 3 aliyah. 3 aliyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebentar lagi sudah selesai di Pondok Lirboyo. Mungkin nanti juga saya akan bertanya selanjutnya apa langkah selanjutnya dari Mas Alim di pondok. Tapi itu nanti ya. Kalau bicara tentang pondok ya Mas Alim, mungkin nanti bisa jadi cermin atau syiar lah bagi santri pondok di Gedangan ini. Kebiasaan Mas Alim di pondok, baik itu di waktu di Sidogiri bahkan sekarang di Lirboyo ini, apa Mas Alim? Kalau kebiasaan saya di pondok itu sebenarnya banyak. Selain kita di pondok itu juga ada kegiatan khusus, tapi kita ada beberapa kegiatan di luar kegiatan khusus dari pondok itu. Ya. Misal ada juga kegiatan berkumpul sesama santri yang dari Madura. Tujuannya adalah untuk mengokohkan persaudaraan santri itu. Cuman yang terpenting, kalau pengalaman di pondok itu tetap yaitu diajari istiqomah dalam menjalani kegiatan seperti ibadah, sholat 5 waktu ataupun yang lain. Nah, kalau saya sendiri, ketika ada waktu luang itu mengusahakan untuk digunakan ke kegiatan yang baik gitu. Seperti belajar, menambah belajar lah. Sekalipun belajar sendiri pun nggak apa-apa. Karena mutolaah seperti mutolaah kitab ataupun mutolaah tentang akhlak dan lain sebagainya. Halako kecil bareng teman-teman. Bahkan sekalipun berdua, asalkan ada waktu disempatkan untuk bicara tentang keilmuan. Saya bisa mungkin menggunakan waktu luang dengan yang baik gitu. Nah,
Eh, kebiasaan-kebiasaan itu kan bisa dikatakan berat ya Mas Alim. Saya sendiri pun mungkin belum tentu bisa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu kalau misal saya sekarang ada di pondok. Karena kebiasaan-kebiasaan tersebut juga didasari oleh karakter bahkan kemauan dari orangnya itu sendiri. Dari pribadi sendiri. Ya, kalau boleh tahu, Mas Alim ini kan mondok dari usia berapa? Kalau saya mondok di Pondok Gedangan setelah lulus sanawi sama orang tua dimondokkan ke Sidogiri. Oh, sudah jadi Perkiraan umur 16, 16 15, tahun. 16. Nah ya, kalau menurut Mas Alim, waktu ideal untuk mondok itu sekiranya bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang sudah didawuhkan oleh Mas Alim itu mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini kalau kita bicara tentang faktor usia yang ideal untuk melakukan belajar di pondok itu, Ya, sebenarnya di luar itu banyak kejadian begini. Kadang ketika anaknya itu sudah lulus SMP ataupun lulus sanawi, ketika sama orang tuanya itu diminta agar mondok di pesantren, kadang jawaban dari anak itu begini, saya udah tua, udah dewasa, udah bukan saatnya mondok gitu. Padahal kalau kita lihat dalam kitab taklimnya itu kan ada sih. Ya. Waktu ta'allum itu, waktu belajar itu ya minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Akhirnya dari poin ini sebenarnya tidak ada batas waktu dalam belajar. Baik umur berapa ataupun lulus apa, kita juga bisa untuk belajar ilmu. Apalagi ini yang paling teman-teman kurang pahami begini. Apalagi kalau mondok itu bukan hanya belajar ilmu agama. Kenapa? Sehingga kalau pemikiran kami masuk juga. Bukan belajar ilmu agama, juga diajari ilmu akhlak. Yang mana ketika kita tua juga bisa belajar ilmu akhlak itu. Jadi benar, kalau di pondok itu berarti benar-benar dilatih. Nah, kalau di pondok itu benar-benar dididik dalam segala hal. Mulai dididik merasakan ketidakenakan di pondok, ketidaknyamanan di pondok, juga dilatih untuk mengasah diri sendiri. Agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak ada tolok ukur usia. Nah, tidak ada. Kalau yang lebih baik apa? Nah, karena sistem di pondok itu adalah melatih, maka yang baik itu di usia dini sudah bisa untuk dimondokkan di pesantren. Untuk kemudian bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah disampaikan oleh Insya Allah. Jadi kalau sudah dilatih mulai usia dini dan sudah tertanam dalam jiwa, apalagi ketika umur sudah dewasa. Oh iya betul. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah disampaikan juga kemudian ketika sama Mas Alim tadi juga disinkronkan dengan batas usia ataupun usia ideal untuk mondok itu, berarti susah senang yang kemudian ditemukan oleh anak pondok itu juga berbeda-beda. Kalau Mas Alim sendiri susah senang di pondok mulai dari Sidogiri sampai di Lirboyo saat ini itu apa? Kalau saya sendiri, bukan orang lain. Mondok itu suram tapi terang. Ini peribahasa yang baik. Sedikit tapi maknanya banyak. Luas. Suram mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya begini, kenapa kami katakan suram tapi terang? Kita bahas suramnya dulu ya. Suram itu adalah apa yang kita jalani di pondok itu semua pahit. Untuk proses menjalaninya. Jadi mulai dari jauh dari orang tua. Apalagi kalau udah akhir bulan kiriman udah mulai menipis. Nah itu semua udah merasakan pahit semua itu. Mulai dari nyuci baju sendiri. Kemudian masak sendiri bareng teman-teman. Nah itu kan semua saya rasakan pahit. Cuman dalam kepahitan itu akan ada sebuah keterangan nanti. Mulai dari pertama poin intinya. Keterangannya apa? Mulai dari kita tahu berakhlak yang baik kepada orang tua. Kemudian kita akan tahu ketika kelak sudah hidup di luar, kita merasakan hal yang tidak enak, kita sudah tidak
ini, tidak kaget, Sudah tidak kaget. terlatih mandiri. Sudah terlatih. Jadi tuh, oh udah ini di pondok udah biasa kayak gini mah, santai gitu. Nah itu saya berani mengatakan suram tapi terang. Kalau apa namanya itu bisa dikatakan gini, kalau bicara susah senang semuanya akan menjadi senang. Nah, Iya. Terus selain itu susah senang itu kan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di pondok. Terus poin dari senang itu sendiri yang menjadi kesenangan tersendiri bagi Mas Alim di pondok itu apa? Apa karena banyak teman atau karena lebih pada pengetahuan atau bagaimana? saya rasa di sana kesenangan ketika di pondok itu yang paling saya rasakan itu ketika sudah bareng sama teman-teman, sudah menganggap saudara sendiri. Jadi ketika kita dalam keadaan butuh dibantu, saling membantu. Iya. Jadi mulai tertanam sifat kemanusiawian. Iya, Mulai betul. dari saling membantu dan lain sebagainya. Itu diantara kesenangan ketika kita ada di pondok. Yang kedua, senangnya itu salah satunya kita itu banyak tahu gitu. Banyak tahu bagaimana anak kepada orang tua itu bagaimana. Nah, ini betul-betul yang paling saya rasakan sampai sekarang ini. Jadi saya dulu ya, pengalaman saya dulu sebelum mondok belum tahu, belum pernah merasakan sopan kepada orang tua. Bahkan saya sangat meremehkan dulu sebelum mondok. Apa gitu, disuruh beli ini nggak mau, disuruh beli ini nggak mau. Tapi setelah mondok sama guru, sama kiai, semua asupan tentang orang tua, bahwa orang tua itu betul-betul orang yang terpenting dalam hidup kita. Jadi kesenangan menjadi seorang santri atau anak yang ada di pondok itu menurut Mas Alim sendiri bukan bagaimana ketika kita menjadi bukan hanya diukur dari kesenangan diri sendiri, melainkan kesenangan kita juga nanti dibawa pada orang tua pada khususnya. Ya seperti itu berarti. Jadi bisa dijadikan contoh lah atau teladan bagi yang menyaksikan ini, baik yang anaknya di pondok atau yang masih punya niatan memondokkan anaknya. Ini contoh Mas Alim. Tapi kan yang perlu digarisbawahi ini kan kalau dari saya gitu, betul. karena setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang nanti menganggapnya senangnya karena A, karena B, susahnya karena A, karena B. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih menanamkan dari situ. Oke, dari beberapa penjelasan mungkin ada pertanyaan yang kalau boleh dijawab secara khusus ini. Arti mondok bagi Mas Alim itu apa? Arti mondok ini maksudnya bagaimana? Ya apa namanya ya, Mas Alim kan poin penting. Mas Alim kan punya niatan nih untuk mondok. Terus kemudian beliau Kiai Haji Abdul Wahab, abah dari jenengan juga mendukung, bahkan sangat berharap Mas Alim ada di pondok. Arti menjadi seorang santri itu bagaimana menurut? Jadi kan banyak ya di luar. Kadang ada orang yang mengatakan santri harus pinter, harus gini, harus gini, harus gini. Saya juga bingung dulu. Sebenarnya saya itu mondok untuk apa? Lah iya, makanya kan banyak yang ada argumentasi yang seperti ini. Maka tak jauh saya semak boy abi. Kalau bahasa Indonesianya kan gini. Nggak usah jauh-jauh, yang ada aja habisin. Yang penting yang ada ini dijalani sudah, akan lebih alim dari yang mondok jauh kan gitu. Benar-benar. Cuman kalau kami itu begini. Kalau mondok itu cari ilmu sudah selayaknya kan gitu. Ya, betul. Kalau anak mondok pasti belajar ilmu. Terus kalau masalah yang lain yang saya temukan itu begini. Kadang itu kan kita nggak tahu harapan orang tua mondok itu bagaimana. Ya, betul. Tapi paling inti kalau jawaban khusus dari saya itu pernah dengar kiai saya itu bilang begini. Kiai Anwar itu bilang, siapa itu? Di Lirboyo. Kiai saya di Lirboyo itu pernah bilang begini. Kalau suami itu belajar agama, kalau suami itu belajar agama,
maka agar bisa membimbing seorang Istri. istri. Nah, Kalau istri belajar ilmu agama, maka agar bisa membimbing seorang anak. Nah, ini poin yang ketiga ada di sini, yang paling saya pahami. Tapi kalau anak itu belajar agama, untuk apa? Dan saya rasa ini menjadi spirit kenapa anak itu harus mondok gitu. Dan kenapa orang tua itu harus tega memondokkan anaknya. ya betul. Yaitu jawabannya, kalau anak belajar ilmu agama, maka supaya bisa mendoakan orang tua. Mendoakan Nah, orang di sini. tua. Kalau orang alim banyak. Ya betul. Orang alim pinter sudah apalagi di Indonesia. Bahkan di luar negara luar pun mengakui kealiman ulama-ulama Betul. Indonesia. Cuman yang sedikit itu begini, kurang memahami untuk mendoakan orang tua itu. Dan salah satu caranya adalah ya anaknya itu ditempatkan di pesantren. Berarti lebih pada kebermanfaatan dan keberkahan. Nah, ya arti itu. pondok bagi sampean gitu. Ada lagi sebenarnya. Oh, Ada lagi. monggo. Ini Selain- kan untuk apa bisa menjadi ilmu juga. Nah, ya. Monggo. Selain itu juga yang kita harapkan itu barokah dari kiai. Barokah ya. Karena bagaimanapun kita itu ada dua terikat di mondok itu. Ya, orang tua, kemudian kiai. Ya, Dan guru yang menjadi wakil dari kiai. betul. Karena barokah itu sangat penting. Insya Allah ketika kita sudah mendapatkan barokah, maka apapun yang kita inginkan insya Allah cepat bisa terlaksana. Ya, artinya ketika kebermanfaatan dalam pondok itu sudah bisa kita lakukan, sudah bisa kita tekuni, kita sudah bisa istiqomah, maka keberkahan itu yang dari atas akan netes, yang dari bawah juga akan muncul ke atas gitu. Oke, mungkin dari tadi kita sudah terlalu asik membahas tentang pengalaman atau apa yang sudah dibahas di depan sampai lupa kalau di pondok ya. Kan di pondok seperti yang didawuhkan jenengan tadi itu kan dilatih dari segala hal, baik itu istiqomah dalam beribadah, Benar-benar. mengaji, bahkan dalam hal pengetahuan ilmu. Dari sekian banyak kegiatan yang sudah dijalani oleh jenengan, fokusnya sekarang di bidang apa? Atau gini, kalau boleh juga saya minta sedikit penjelasan dari sampean, apakah pas kita menjadi santri atau berada di pondok kita harus gini atau bagaimana, atau cuma itu kita boleh memilih apa yang kita senangi? Enggak, Salim. Di pondok itu ya, kalau pelajaran semua harus dipelajari. Ya, Semua betul. harus mulai dari fan fikih, fan tauhid, fan akhlak dan lain sebagainya. Semua itu harus dipelajari. Cuman kembali pada diri kita sendiri. Kadang setiap orang itu punya satu yang dikhususkan gitu. Fokusnya di apa? Punya kelebihan khusus gitu. Iya. Ada yang fokusnya di sejarah. Di sejarah. Cuman ketika fokus di sejarah bukan berarti meninggalkan yang Yang lain ya. Kalau saya pribadi tadi pertanyaan sampean kan Iya. saya. Iya, jenengan. Jadi saya itu di Pondok Lirboyo itu fokus di forum Bahsul Masail. Sekalipun sekarang masih belum tahu apa-apa ya. Ya. Cuman sedang berusaha agar bisa sama dengan teman-teman yang Tapi itu juga merupakan sesuatu yang disukai oleh Mas Alim, Bahsul Masail. suka saya, suka banget. Bahsul Masail itu kenapa saya suka Bahsul Masail? Karena saya rasa banyak terlatih juga di sana. Ya. Dilatih berpikir, kemudian melatih pendapat ulama banyak loh. Ya. Yang ngarang ini berpendapat A, kadang betul. juga ada perbedaan, Ada perbandingan ada madhab juga. perbandingan. Nah, maka saya sukanya di sana. Kadang saya terinspirasi dari teman ketika udah halakoh, Halakoh ya. bicara satu pendapatnya begini, satu pendapatnya begini. Jadi membuat saya itu bangkit dan punya keinginan untuk pengen seperti mereka. Berarti sampai saat ini dari kelas berapa itu Mas Alim sampean mulai menyukai Bahsul Masail? Bahsul Masail itu kalau masih di Pondok Gedangan saya belum suka. Belum suka, tapi ya Cuman- sering lah. Cuman bahas-bahas masih itu. pas mondok di Sidogiri saya sudah diasupi tentang
musyawarah. Musyawarah. Cuman belum paham apa-apa ini, belum paham. Sampai sekarang pun masih dalam pencarian gitu, dalam belajar bagaimana sekira bisa sama seperti teman-teman. Siap. Jadi poinnya kenapa jenengan itu lebih suka Basul Masail, karena sebagaimana yang disampaikan di muka tadi, kalau di pondok mungkin harus dipelajari semua, dan dengan Betul. Basul Masail jenengan juga bisa mengingat apa yang sudah dipelajari. Kembali pada pertanyaan di awal tadi, setelah perkenalan mungkin karena sudah kelas 3 Ali ya, rencana ke depan setelah lulus apa masih punya keinginan untuk ke Al-Azhar, Hadramut, atau ke Tazwid aja? Kalau keinginan sih ada ya. Kalau keinginan ada, apalagi dari teman-teman juga, dari keluarga, bahkan dari yang lain juga banyak mendukung agar terus lanjut agar tidak merasa puas dari apa yang sudah didapat terus lanjut. Cuman ya itu masih didoakan. Amin. Karena kita kan nggak tahu juga ke belakangnya ada apa. Cuman harapan saya semoga Allah mengijabah apa yang saya inginkan. Amin. Jadi kan saya udah bilang kan kalau keinginan ada. Siap. Oke, mungkin sebelum saya tutup, dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh beliau tadi sangat menarik, juga bisa menjadi contoh bagi halayak umum, khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak di pondok atau yang mempunyai niat untuk memondokkan anaknya. Sebelum saya tutup, monggo pesan khusus untuk santri Gedangan. Pesan khusus untuk teman-teman santri Gedangan, tentunya sabar dalam segala hal, mulai dari sabar belajar, sabar menjalani kegiatan, juga sabar pada cobaan di luar. Kadang teman-temannya di luar gak mondok malah dihasut, biarin ini. Nah, maka harus sabar, karena kebaikan yang sampai lakukan di pondok itu akan kembali pada teman-teman pondok sendiri. Jadi istilahnya itu ketika orang tua makan, apa anaknya juga ikut kenyang? Tidak. Maka dari situ kita juga harus belajar mencari sendiri. Siap. Intinya sabar dalam istiqomah dan sabar dalam menjauhi hal-hal yang kurang baik. Itu kunci pesan dari Mas Alim untuk santri Gedangan agar terus bisa menikmati proses mencari ilmu di Pondok Pesantren Gedangan. Nah, demikian podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kami pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.